Rabu sore di Bandung, tanggal 10 September tahun 2025, langit menumpahkan gerimis dingin yang membasahi jalanan geger kalong. Bagi Aruna, hujan selalu berarti Baskara. Hujan berarti aroma kopi dari kedai kecil di Ciumbuleuit tempat mereka bertemu, tawa mereka yang beradu dengan suara rintik air di atap, dan janji-janji sederhana yang dilukis dengan jari di atas kaca jendela yang berembun. Baskara adalah spektrum warna dalam hidup Aruna. Seorang fotografer lepas dengan senyum sehangat mentari pagi, ia melihat dunia dalam bingkai keindahan yang tak terlihat oleh orang lain. Bersamanya, Aruna berani bermimpi. Mimpi mereka sederhana, membuka sebuah galeri seni kecil di Jalan Braga, di mana lukisan-lukisan cat air Aruna yang lembut akan bersanding dengan foto-foto hitam putih Baskara yang puitis. Mimpi itu terasa begitu dekat, hampir bisa disentuh. Namun, dalam 6 bulan terakhir, warna-warni dalam hidup Aruna mulai memudar, disapu oleh badai yang tidak pernah ia duga. Usaha kain milik ayahnya di Cibaduyut, warisan keluarga yang telah menghidupi mereka selama puluhan tahun, bangkrut dililit utang. Rumah mereka yang dulu selalu hangat kini terasa dingin dan sunyi, hanya diisi oleh helaan napas berat ayahnya dan isak tangis ibunya yang tersembunyi. Aruna berhenti melukis. Kanvas putih di sudut kamarnya seolah mengejeknya, mengingatkannya pada mimpi-mimpi yang kini terasa begitu mewah dan mustahil. Badai itu mencapai puncaknya pada suatu malam, saat sebuah mobil sedan hitam yang asing berhenti di depan rumah mereka. Dari dalamnya keluar Tuan Tirtayasa, seorang pengusaha properti dari Jakarta, usianya terpaut hampir 25 tahun di atas Aruna. Ia adalah salah satu kreditur terbesar ayahnya. Aruna hanya mendengar percakapan mereka dari balik pintu kamarnya. Suara ayahnya yang memohon, dan suara Tuan Tirtayasa yang tenang, dingin, dan penuh kuasa. Malam itu, setelah tamu itu pulang, ayahnya memanggilnya ke ruang keluarga. Wajah ayahnya, yang selalu menjadi sumber kekuatan Aruna, kini tampak rapuh dan kalah. "Nuna," panggilnya dengan suara serak, menghindari tatapan mata putrinya. "Ada satu cara untuk menyelamatkan kita semua. Untuk menyelamatkan rumah ini, nama baik keluarga, dan masa depan adik-adikmu." Aruna merasakan firasat dingin merayapi tulang punggungnya. "Cara apa, Ayah?" "Tuan Tirtayasa, beliau bersedia menghapus semua utang kita dan bahkan memberikan modal baru untuk ayah," lanjut ayahnya, setiap kata terasa seperti batu yang berat. "Tapi ada syaratnya." Aruna menahan napas. "Beliau ingin menikahimu." Waktu seolah berhenti. Suara gerimis di luar menjadi satu-satunya bunyi di dunia Aruna yang baru saja hancur. Menikah dengan pria tua yang matanya menatapnya seolah ia adalah sebuah aset, sebuah koleksi baru untuk dipajang. "Ayah, tidak," bisik Aruna, air matanya mulai menggenang. "Ayah tidak mungkin menyetujuinya. Bagaimana dengan Baskara? Bagaimana dengan mimpi kita? Mimpi tidak akan membayar utang," bentak ayahnya, sebuah letupan keputusasaan yang menyakitkan. Ia kemudian merendahkan suaranya, penuh dengan permohonan yang terasa seperti racun. "Anggap ini baktimu pada keluarga, Nuna. Hanya kau yang bisa menyelamatkan kami. Ayah mohon." Malam itu, Aruna tidak tidur. Ia menatap wajah ayah dan ibunya yang menua dalam semalam, menatap foto adik-adiknya yang masih butuh biaya sekolah. Ia melihat semua harapan keluarganya kini bertumpu di pundaknya, sebuah beban yang begitu berat hingga menghancurkan hatinya. Mimpi pribadinya terasa begitu egois di hadapan kehancuran keluarganya.
Keputusannya terasa seperti mengkhianati jiwanya sendiri. Pertemuan terakhirnya dengan Baskara di Puncak Puncelut adalah adegan paling menyakitkan dalam hidupnya. Di bawah kerlip lampu kota Bandung yang tampak seperti bintang-bintang yang jatuh, Aruna mengucapkan kebohongan paling kejam. "Maaf, Bas. Aku rasa kita tidak bisa lanjut," katanya. Suaranya datar dan dingin, sementara di dalam hatinya ia menjerit. Wajah Baskara yang penuh cinta berubah menjadi bingung dan terluka. "Kenapa, Aruna? Apa salahku?" "Tidak ada. Ini aku," lanjut Aruna. Setiap kata terasa seperti belati yang ia tusukkan pada dirinya sendiri. "Aku butuh masa depan yang lebih pasti. Aku lelah bermimpi." Aruna tidak pernah melihat Baskara menangis, tapi malam itu, ia melihat cahaya di mata pria itu padam. Ia pergi tanpa menoleh ke belakang, karena jika ia menoleh, ia tahu ia tidak akan pernah sanggup melangkah pergi. Pernikahannya adalah sebuah perayaan kemewahan yang megah dan hampa. Aruna mengenakan gaun seharga ratusan juta rupiah, berdiri di pelaminan seperti boneka porselen yang cantik namun tak bernyawa. Ia tersenyum pada ratusan tamu penting, menerima ucapan selamat atas keberuntungannya, sementara jiwanya terasa mati. Tirtayasa berdiri di sampingnya, posesif namun jauh, menggenggam tangannya bukan dengan kehangatan, melainkan dengan rasa kepemilikan. Kini, Aruna tinggal di sebuah rumah raksasa di Jakarta yang lebih mirip museum daripada rumah. Ia memiliki segalanya, mobil mewah, perhiasan berlian, pakaian dari desainer ternama. Ia adalah Nyonya Tirtayasa yang dikagumi banyak orang. Hutang keluarganya lunas, ayahnya mulai merintis usaha baru. Ia telah berhasil menjadi penyelamat. Sore ini, hujan kembali turun di Jakarta, deras dan kelabu. Aruna berdiri di depan jendela kamarnya yang setinggi dinding, memandangi kota yang sibuk namun terasa sepi. Ia memiliki semua harta yang pernah ia bayangkan, tapi ia telah menukarnya dengan semua yang benar-benar berharga. Di sudut kamarnya, berdiri sebuah set kanvas dan cat air mahal yang dihadiahkan suaminya. Ia berjalan mendekat, mengambil kuas dengan tangan yang terasa asing. Ia mencoba melukis kenangannya tentang hujan di Bandung, tentang secangkir kopi, tentang senyum Baskara. Tapi tangannya kaku, pikirannya kosong. Warna-warni yang dulu begitu hidup di dalam benaknya kini hanya tersisa warna abu-abu. Ia sadar, dengan rasa sakit yang menusuk, bahwa Tirtayasa tidak hanya membelinya dengan harta. Ia telah membeli mimpinya, warnanya, dan jiwanya. Dan kini, yang tersisa hanyalah seorang wanita kaya raya dengan lukisan hujan yang tak akan pernah selesai.